Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa kembali dengan saya Vina Dewahyunita. Kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar pada neonatus, bayi, dan balita. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nantinya secara umum adik-adik dapat memahami kebutuhan dasar neonatus, bayi, dan balita. Sedangkan tujuan secara khusus, yang pertama yaitu diharapkan nanti adik-adik mampu menjelaskan kebutuhan fisik pada anak untuk proses tumbuh dan berkembang. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu adik-adik mampu menjelaskan kebutuhan psikologis pada anak untuk tumbuh kembang. Sedangkan yang ketiga yaitu adik-adik mampu menjelaskan hubungan stimulasi mental pada anak untuk tumbuh dan berkembang. Kita tahu di sini memiliki anak dengan tumbuh kembang yang optimal adalah dambaan setiap orang tua. Oleh karena itu, kita diharapkan harus selalu mengawasi, memperhatikan, dan merawat anak secara seksama. Selain itu, proses tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara alamiah. Akan tetapi, sangat bergantung kepada orang tua atau orang dewasa. Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak, hal tersebut dapat digolongkan menjadi 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik atau biomedis yang sering kita sebut dengan kebutuhan asuh. Yang kedua yaitu kebutuhan psikologis atau yang sering kita sebut dengan kebutuhan asih. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan stimulasi mental atau yang sering kita kenal dengan kebutuhan asah. Baik, langsung saja kita ke materi, kita bahas satu persatu. Kebutuhan asuh. Asuh itu sendiri merupakan kebutuhan dasar fisik seperti makanan dan tempat tinggal. Kebutuhan asuh ini dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer bagi balita. Apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kebutuhan asuh itu sendiri, salah satunya yaitu diperoleh dari nutrisi. Nutrisi itu sendiri dititik beratkan dari anak masih dalam kandungan sampai anak tersebut lahir. Nutrisi atau nutrien dapat digolongkan menjadi 3, yaitu golongan pembangun yang diperoleh dari protein, yaitu protein hewani dan protein nabati seperti ikan, telur, tempe, atau tahu. Sedangkan yang kedua yaitu golongan sumber tenaga. Ini yang sering kita kenal dengan karbohidrat atau yang berasal juga dari lemak. Salah satunya contohnya yaitu singkong atau beras. Yang ketiga yaitu golongan pelindung atau yang diperoleh dari mikronutrien seperti kalsium. Kebutuhan asuh yang kedua yaitu kebutuhan perawatan kesehatan dasar. Perawatan kesehatan anak merupakan suatu tindakan yang berkesinambungan dan terdiri dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dapat dilakukan untuk mencegah anak terjadinya atau terkena suatu penyakit. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan imunisasi. Kebutuhan asuh yang ketiga yang diperlukan anak yaitu kebutuhan akan pakaian. Pakaian di sini yaitu pakaian yang layak, bersih dan aman. Tidak mudah terbakar tanpa adanya pernik yang menyebabkan anak tersebut memakan benda atau termakan benda asing dari pakaian tersebut. Serta pakaian juga sebagai perlindungan dan kehangatan yang diberikan untuk mencegah
dan melindungi dari berbagai benda yang membahayakan anak. Yang keempat, yaitu kebutuhan perumahan. Perumahan yang dimaksud di sini yaitu perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan bagi penghuninya atau bagi anak itu sendiri. Yang kelima yaitu higiene dan sanitasi lingkungan. Kebersihan yang kurang, hal ini akan memudahkan anak-anak terjadi atau terserang suatu penyakit. Yang keenam, yang diperlukan bagi anak yaitu bermain dan aktivitas fisik. Bermain dan aktivitas fisik itu sendiri dapat merangsang hormon pertumbuhan, nafsu makan, dan merangsang metabolisme bagi anak, serta merangsang pertumbuhan otot dan tulang serta pertumbuhan sel-sel lainnya. Yang ketujuh yaitu kebutuhan akan rekreasi dan waktu luang. Aktivitas olahraga dan rekreasi digunakan untuk melatih otot anak dan membuang sisa metabolisme selain untuk melatih aktivitas motorik dan aspek perkembangan bagi anak. Kebutuhan yang diperlukan anak selanjutnya untuk tumbuh dan berkembang adalah kebutuhan asih atau psikologi. Asih itu sendiri merupakan suatu kebutuhan terhadap emosi. Asih merupakan ikatan yang serasi dan selaras antara orang tua yaitu ibu dan anak. Asih diperlukan pada tahun pertama kehidupan anak, sejak anak masih dalam kandungan, untuk menjamin mantapnya tumbuh dan berkembang anak secara fisik, mental, dan psikososial. Asih juga merupakan bagaimana caranya orang tua mempercayakan anak atau mengasihi anak sehingga anak merasa lebih nyaman. Kelembutan dan kasih sayang adalah kunci yang didapatkan apabila anak ingin bercerita atau tidak segan untuk berbagi informasi kepada orang tua. Macam-macam kebutuhan asih, salah satunya yaitu kasih sayang orang tua. Yang kedua yaitu menciptakan rasa aman dan merasa dilindungi. Yang ketiga yaitu harga diri. Harga diri di sini yaitu anak mempunyai tempat dalam keluarganya dan keinginan serta merasa diperhatikan dan tidak diacuhkan. Yang keempat yaitu mandiri. Mandiri di sini yaitu anak berupaya untuk melakukan sesuatu hal dengan sendiri. Sedangkan yang kelima, kebutuhan untuk dibantu, didorong, atau dimotivasi. Ini dilakukan apabila anak merasa tidak mampu menghadapi suatu masalah. Yang ketujuh yaitu kebutuhan mendapatkan kesempatan dan pengalaman, serta kebutuhan rasa memiliki. Kebutuhan yang ketiga yang diperlukan oleh anak yaitu kebutuhan akan asah atau kebutuhan akan stimulasi mental. Kebutuhan asah itu sendiri atau asah itu sendiri yaitu yang sering kita sebut dengan stimulasi. Adanya upaya perangsangan dari lingkungan luar anak yang berupa latihan atau berupa bermain. Asah merupakan proses pembelajaran bagi anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga anak dapat menentukan masa keemasan yang tidak dapat diulang pada masa-masa selanjutnya. Demikian tadi pertemuan saya hari ini. Pertemuan hari ini dapat disimpulkan yaitu yang pertama, anak membutuhkan nutrisi yang adekuat untuk proses pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang kedua yaitu pada tahun-tahun pertama kehidupan, anak mutlak memerlukan ikatan yang erat dan serasi dan selaras
dengan orang tua yaitu ibu untuk proses tumbuh kembang secara fisik, mental, dan psikososial. Yang ketiga yaitu asah merupakan kebutuhan untuk perkembangan mental psikososial anak yang dapat dilakukan dengan pendidikan maupun latihan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sudah menonton video saya hari ini. Oke, kita berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.